Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-anwaru mutoyal qulubi wal asrar. Artinya cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semua sebagai kendaraan yang dapat menghantarkan hati manusia kepada Allah serta menerima segala rahasia daripadanya. Berkaitan dengan cahaya hidayah yang kita bahas minggu kemarin, di situ ada terbagi menjadi 3 bagian hidayah yang akan kita lalui. Yang pertama adalah hidayah nurul bidayah, yang kedua nurul wasatiyah, yang ketiga nurul hinayah. Jadi yang nama nur itu berkaitan dengan cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang itu berdasarkan dari berbagai macam cahaya. Yang pertama yaitu cahaya nurul bidayah. Nurul bidayah ini orang yang diberikan oleh Allah hidayah bukan karena ketaatannya. Bahkan mereka ditarik oleh Allah sebagai orang yang diberikan cahaya pada dirinya karena berbagai macam faktor. Yang pertama, dia adalah keturunan orang soleh. Kedua, karena dia memiliki ilmu. Ketiga, dia orang yang dermawan. Yang keempat, dia mencintai ulama. Jadi banyak cara Allah itu memberikan jalan supaya orang itu dapat hidayah meskipun orang itu belum menjadi orang soleh. Keberkahan-keberkahan yang dia lakukan selama hidup ini menarik perhatian Allah. Salah satunya dia cinta kepada ulama. Walaupun dia belum begitu soleh, mungkin dia masih bermaksiat, tapi begitu dia melihat ulama senang hatinya. Yang bohong jadi jujur, yang ahli maksiat jadi baik, yang lalai jadi taat. Maka sahabat pernah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami punya sahabat. Sahabat ini sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Tapi kalau dia kepada ulama sangat cinta dan menyayanginya. Bahkan dia rela pasang badan untuk membela ulama yang dia cintai. Lalu bagaimana dengan status orang yang demikian?" Apa kata Nabi? Dia akan bersama di sorga yang dia cintai. Apa maksudnya ini? Nanti sebelum dia mati, ini orang yang mencintai ulama ini akan diberikan oleh Allah hidayah yang disebut dengan nurul bidayah. Kenapa? Keberkahan bersama orang-orang soleh itu membawa hatinya dekat kepada Allah. Nah, jadi kendaraannya orang-orang yang dapat nurul bidayah ini adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini penggugur dosa. Jadi zikir yang sangat diutamakan itu kata Nabi adalah la ilaha illallah. Doa yang paling baik dan abdul itu adalah minta ampun, istighfar. Jadi yang kelas-kelas seperti kita ini perbanyaklah zikir la ilaha illallah dan banyakin tobat. Dan insya Allah dengan kendaraan zikir ini dan tobat ini akan memudahkan kita untuk sampai kepada Allah. Dan kita bisa terbang cepat sampai ke Allah. Apa ciri-ciri orang yang telah sampai kepada Allah? Dia makin cinta dengan kebaikan dan makin benci dengan maksiat. Cinta dengan kebaikan, benci dengan maksiat. Ini tanda-tanda orang yang dapat nurul bidayah. Maka cahaya kendaraan bagi orang beriman itu adalah cahaya. Kegelapan itu adalah kendaraan nafsu. Jadi kendaraan iman itu, kendaraan hati itu cahaya, nur, kebaikan. Kendaraannya nafsu itu kegelapan, maksiat dan dosa. Jadi kemana cenderung kita hati kita ini? Kita banyak menggunakan kendaraan cahaya atau banyak menggunakan cahaya kegelapan? Kalau orang yang sudah sering melakukan kegelapan, cenderung hatinya tertutup, nafsunya lebih dominan, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena kebaikan itu tenggelam karena dosa, tenggelam karena maksiat. Sehingga orang yang demikian jauh dari majelis ilmu, benci sama orang baik, iri dengki, hasut, banyak prasangka.
Dan yang paling bahayanya lagi, merasa dirinya sudah lebih baik dari orang lain. Nah inilah yang kecelakaan yang besar bagi diri seseorang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dia merasa dirinya lebih baik daripada orang. Maka Sayyidina Ali telah mengajarkan kepada kita semua, kun indan nafsi syarrun nas, jadilah orang yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Jadi kita tidak boleh memandang orang itu lebih buruk daripada kita, tapi yang sebaiknya adalah memandang diri ini lebih buruk daripada orang. Kalau kita di hati masih ada merasa bahwa diri kita ini lebih baik dari orang, tidak ada beda kita sama iblis.